Bikin nangis? Aku sabar dan setia banting tulang dan merawat suamiku yang buta. Aku justru dibuat syok saat tahu suamiku ini tega tiduri wanita lain saat aku tak ada di rumah. Saat semuanya terbongkar aku pun menangis, ternyata. Namaku Ratna. Sejak menikah dengan Raka, seorang pria tunanetra, hidupku penuh dengan perjuangan. Banyak yang mencibir keputusan ini. Ngapain sih nikah sama orang buta? Nanti kamu yang capek sendiri. Kamu gak sayang masa mudamu, Ratna? Hidupmu pasti susah. Kalimat-kalimat itu terus bergema di telingaku. Seolah dunia ingin menegaskan bahwa aku sudah memilih jalan yang salah. Tapi setiap kali aku melihat Raka, aku tahu, aku tidak salah langkah. Aku percaya cinta tak butuh mata untuk melihat, cukup hati untuk merasakan. Aku jadi mata dan kaki bagi Raka. Aku menuntunnya kemanapun, menyiapkan semua kebutuhannya, bahkan bekerja keras untuk mencukupi rumah tangga kami. Suatu pagi, aku sedang menyiapkan sarapan sederhana, telur dadar dan sambal terasi. Raka duduk di kursi rotan tua dekat jendela. Wajahnya menghadap keluar seolah bisa melihat sinar matahari. Nah, panggilnya pelan. Jawabku sambil sibuk membalik telur di wajan. Aku dengar kamu kemarin pulang agak larut. Capek, ya? Aku menoleh, menatapnya. Nggak apa-apa. Emang banyak kerjaan aja di toko. Lagi ada stok baru datang. Raka mengangguk. Kamu jangan terlalu maksa diri. Aku tahu kamu kerja keras, Ratna. Kadang aku merasa nggak berguna. Aku meletakkan spatula, lalu menghampirinya. Kugenggam tangannya, kutuntun agar menyentuh wajahku. Dengar ya, Raka. Jangan pernah berpikir begitu lagi. Kamu nggak tahu betapa berartinya kamu buat aku. Capekku hilang kalau pulang dan bisa duduk di sampingmu. Ia tersenyum samar, tapi aku bisa merasakan getar halus di jemarinya. Orang-orang bilang kamu bodoh karena pilih aku. Kamu nggak nyesel? Aku tersenyum miris. Aku sering dengar orang ngomong di belakangku. Tapi kalau mereka tanya, nyesel nggak nikah sama orang buta? Jawabanku selalu sama. Lebih baik hidup denganmu yang tulus, daripada dengan laki-laki sempurna tapi penuh dusta. Raka terdiam. Lalu, untuk pertama kalinya pagi itu, ia tertawa kecil. Dasar Ratna, kamu selalu bisa bikin aku percaya diri lagi. Namun, aku tak bisa memungkiri kenyataan pahit di luar sana. Setiap kali keluar rumah, pandangan orang menusukku seperti jarum. Kemarin sore, aku mampir ke warung sayur Buati. Baru saja aku menyapa, terdengar bisik-bisik di belakang. Itu Ratna ya? Duh, kasihan amat. Nikah sama orang buta, hidupnya pasti berat. Iya, masih muda, cantik pula. Cuma dapetnya begitu. Aku pura-pura fokus memilih cabai, tapi jantungku berdebar. Tangan gemetar menahan amarah. Saat aku bayar belanjaan, Buati sempat menatapku iba. Rate, kamu kuat banget ya. Aku salut. Tapi, ya Tuhan, kalau aku jadi kamu, mungkin aku nggak sanggup. Aku tersenyum seadanya. Bu, setiap orang punya ujiannya masing-masing. Ini ujianku, dan aku siap jalanin. Setelah itu aku buru-buru pulang. Sesampainya di rumah, Raka langsung menyapaku. Kamu kenapa? Nah, suaramu berat sekali. Aku mencoba menutupinya. Nggak apa-apa, capek aja. Tapi Raka menggeleng. Aku buta, tapi aku bisa dengar dari nada bicaramu. Kamu sedih, kan? Aku terdiam.
Air mataku menitik, tapi buru-buru kuusap. Aku cuma gak suka orang ngomong seenaknya. Mereka gak tahu betapa berharganya kamu buatku. Raka menghela napas, lalu meraih tanganku. Nah, aku gak bisa janji apa-apa. Aku cuma bisa janji satu, aku akan selalu jaga hatimu. Kalau dunia jahat sama kamu, biarlah aku jadi tempatmu pulang. Kata-katanya sederhana, tapi hatiku luluh. Aku tahu, aku memilih dengan benar. Kadang aku teringat masa lalu, sebelum menikah. Betapa beratnya keputusan itu kutempuh. Ayahku pernah berkata dengan suara keras, "Ratna, kamu gila? Mau hancurin hidupmu? Raka itu buta. Kamu pikir bisa bahagia?" Aku menahan air mata. Bahagia itu bukan soal bisa melihat atau enggak. Yah, bahagia itu soal hati. Ibu juga ikut menimpali dengan nada putus asa. "Nak, banyak lelaki normal yang mau sama kamu. Kenapa harus dia?" Aku menjawab dengan lirih, karena cuma sama Raka aku merasa dilihat, meski matanya nggak bisa menatapku. Ayah menggebrak meja. "Kamu keras kepala. Jangan salahkan kami kalau suatu hari kamu menyesal." Aku lari ke kamar, menangis sejadi-jadinya. Tapi dalam tangisku, aku tahu aku tidak salah memilih. Hari-hari setelah menikah memang penuh ujian. Aku jadi tulang punggung. Aku yang bekerja di toko pakaian. Aku yang menyiapkan semua kebutuhan rumah. Tapi tak pernah sekalipun aku merasa terbebani oleh keberadaan Raka. Justru, aku merasa lebih hidup. Pernah suatu malam, listrik mati. Rumah kami gelap gulita. Aku panik, tapi Raka tenang. "Nah, kamu jangan takut. Aku terbiasa hidup dalam gelap. Pegang tanganku, aku tuntun kamu," katanya sambil menggenggam erat jemariku. Aku terdiam. Aku yang punya mata, justru dialah yang menuntunku saat itu. Aku sadar, meski ia buta, Raka punya cara sendiri membuatku merasa aman. Suatu ketika, aku bertanya padanya, "Raka, kalau suatu hari aku lelah, gimana?" Ia terdiam lama. "Kalau kamu lelah, kamu boleh berhenti. Aku nggak akan paksa kamu tinggal. Aku nggak mau jadi beban." Aku menoleh cepat. "Jangan pernah bilang begitu lagi. Aku di sini bukan karena kasihan. Aku di sini karena aku cinta sama kamu. Titik." Air matanya jatuh, meski ia berusaha menyembunyikannya. Aku nggak tahu apa aku pantas dicintai sedalam itu. Aku menyentuh wajahnya. "Kamu pantas, Raka. Justru lewat kamu, aku belajar apa arti cinta yang sebenarnya." Dan di sanalah aku berdiri sekarang. Aku bukan perempuan kuat yang tak pernah rapuh. Aku sering menangis, sering goyah, sering marah dalam hati pada dunia yang terus mencibir. Tapi setiap kali aku melihat Raka tersenyum, setiap kali dia mengucapkan terima kasih sekecil apapun, aku tahu, semua lelahku terbayar. Aku adalah mata dan kaki bagi suamiku. Dan dia, meski tak bisa melihat, adalah cahaya yang menuntun hatiku. Awalnya pernikahan kami tenang, penuh tawa sederhana. Aku tidak menyesal menikah dengannya. Setiap pagi aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan sederhana, nasi, tempe goreng, dan teh manis hangat. Lalu aku akan menuntun Raka duduk di kursi rotan dekat jendela, tempat favoritnya meski matanya tak bisa melihat keluar. "Sayang, teh hangat sudah siap," ucapku suatu pagi sambil menuntun tangannya ke cangkir. Raka tersenyum, jemarinya meraba permukaan meja. "Kamu selalu ingat takarannya, ya? Manis, tapi nggak bikin enek. Rasanya aku nggak butuh gula lagi dalam hidup, karena kamu sudah cukup manis." Aku terkekeh, menepuk lengannya pelan.
Aduh, gombalnya pagi-pagi begini. Hati-hati, bisa bikin aku diabetes. Raka ikut tertawa. Suara tawanya membuat rumah kecil kami terasa hangat, seolah semua cibiran orang di luar sana hilang begitu saja. Hari-hari awal itu penuh canda. Malam hari, sebelum tidur, kami biasa bercerita. Aku bercerita tentang pekerjaanku di toko, sedangkan Raka bercerita tentang masa kecilnya. Dulu, waktu aku kecil, katanya suatu malam, aku sering main ke sawah sama teman-teman. Aku nggak tahu kalau penglihatanku mulai berkurang. Pas aku jatuh ke parit, mereka semua panik, tapi aku malah ketawa-ketawa. Aku pikir aku cuma ceroboh. Nggak nyangka, ternyata itu awal dari mataku makin gelap. Aku terdiam mendengarkan, lalu mengelus tangannya. Kamu kuat banget, Rak. Kalau aku ada di posisi kamu, mungkin aku udah nggak sanggup. Ia menggeleng pelan. Nggak juga, nah, aku bisa kuat karena orang-orang baik di sekitarku. Termasuk kamu sekarang. Kamu cahaya buat aku. Aku menahan air mata. Kalimat sederhana itu lebih berharga daripada 1000 pujian. Pernikahan kami memang sederhana. Tidak ada rumah mewah, tidak ada pesta berulang kali, tapi ada tawa yang selalu hadir. Suatu sore, kami duduk di teras menikmati angin. Tiba-tiba, seekor kucing kecil masuk halaman. Nah, ada suara apa itu? Tanya Raka. Aku terkekeh. Kucing. Masih kecil. Lagi ngendus-ngendus sandal kamu. Serius? Hahaha. Aduh, jangan sampai dia buang air di situ. Aku tertawa geli. Iya, aku usir dulu bentar. Saat aku mengusir si kucing, Raka berseru, jangan usir jauh-jauh. Boleh kali kita pelihara. Aku kan bisa dengerin suaranya kalau malam, biar rumah kita nggak sepi. Aku tersenyum mendengar keinginannya. Baiklah, kalau begitu dia jadi anggota baru di rumah ini. Dan benar saja, sejak hari itu kami punya seekor kucing yang kami beri nama Ciko. Kadang aku melihat Raka duduk diam. Tangannya membelai tubuh Ciko, wajahnya teduh seolah ia bisa melihat lewat sentuhan. Pernah suatu malam listrik padam. Rumah jadi gelap gulita. Aku panik, berlari-lari mencari lilin. Tapi Raka justru tertawa. Nah, kamu kenapa panik banget? Aku malah santai, soalnya memang sehari-hari aku gelap. Aku berhenti sejenak, lalu ikut tertawa meski gugup. Iya juga sih. Tapi aku yang bisa lihat malah nggak bisa apa-apa kalau gelap begini. Raka berdiri, meraba dinding. Sini, pegang tanganku. Aku tunjukin cara jalan tanpa lampu. Kamu kan belum terbiasa. Aku menggenggam tangannya. Anehnya, meski dia buta, aku merasa aman dituntun olehnya malam itu. Lucu ya, gumamku. Kamu yang gak bisa lihat justru ngajarin aku cara gak takut gelap. Raka tersenyum. Karena gelap bukan berarti akhir. Nah, kadang gelap justru bikin kita lebih peka sama hal-hal yang sering kita abaikan. Kami sering berbincang panjang. Pernah, Raka bertanya hal yang membuatku tercekat. Nah, kamu bahagia gak sama aku? Aku menoleh, terkejut. Kenapa tiba-tiba tanya begitu? Ia menghela napas. Aku cuma takut kamu pura-pura kuat. Aku tahu orang-orang di luar sana banyak ngomong. Kamu masih muda, cantik. Mereka bilang kamu buang-buang hidup karena nikah sama orang buta. Aku menatapnya serius. Dengar, Raka. Aku nggak pernah nyesel nikah sama kamu. Justru aku bangga, karena kamu ngajarin aku apa arti cinta sebenarnya. Raka terdiam. Matanya kosong,
Tapi bibirnya bergetar menahan emosi. Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku hanya bisa janji satu hal, aku akan jaga hatimu seumur hidup. Aku meraih tangannya, menggenggam erat. Itu saja sudah cukup buat aku. Suatu sore, kami berjalan-jalan ke taman. Aku menuntunnya dengan sabar. Beberapa orang menatap kami dengan tatapan heran. Itu Ratna kan? Cantik-cantik nikahnya sama orang buta. Bisik seseorang yang tak sengaja ku dengar. Aku ingin menoleh, marah, tapi Raka menggenggam tanganku lebih erat. Biarin aja, jangan peduliin mereka. Aku menarik napas panjang. Kadang aku kesal, Rak. Kenapa mereka nggak bisa lihat bahagia kita? Raka tersenyum tipis. Karena mereka sibuk melihat dengan mata, sementara kebahagiaan kita hanya bisa dilihat dengan hati. Aku terdiam, kagum dengan jawabannya. Malam itu, setelah kami pulang, aku masih murung. Raka tahu. Kamu masih kepikiran, ya? Tanyanya. Aku mendesah. Iya. Kadang aku benci banget sama dunia. Kenapa orang suka merendahkan tanpa tahu apa yang kita rasakan? Raka mengelus tanganku. Nah, dunia memang begitu. Selalu ada yang ngomongin, tapi asal kamu percaya sama aku, kita pasti bisa jalanin semua. Aku menatapnya, lalu tersenyum kecil. Kamu tahu nggak, Rak? Kamu jauh lebih bijak dari orang-orang yang bisa melihat. Ia tertawa. Mungkin karena aku nggak sibuk ngeliatin yang di luar, jadi aku bisa lebih fokus sama yang di dalam. Aku ikut tertawa. Obrolan itu membuat hatiku jauh lebih ringan. Begitulah awal pernikahan kami. Tenang, sederhana, tapi penuh tawa. Aku tidak menyesal menikah dengannya. Justru, setiap hari aku semakin yakin bahwa pilihanku benar. Bahagia itu bukan rumah megah, bukan harta yang melimpah. Bahagia itu ketika pulang kerja, ada seseorang yang menungguku dengan senyum tulus. Bahagia itu ketika kami bisa saling menggenggam tangan, meski dunia mencibir. Aku tahu, mungkin perjalanan kami ke depan tidak akan selalu mulus. Akan ada badai, akan ada ujian. Tapi selama aku dan Raka saling menggenggam, aku yakin kami bisa bertahan. Dan di titik itu, aku tersenyum dalam hati. Aku, Ratna, tidak pernah menyesal menikah dengan Raka, lelaki yang mungkin tak bisa melihat, tapi justru mengajarkanku cara melihat cinta dengan hati. Awalnya aku tidak mempermasalahkan ketika Raka berkata ingin keluar rumah sekadar untuk mencari udara segar. Kupikir itu hal wajar. Kami berdua tinggal di rumah kecil dengan pagar kayu sederhana, halaman sempit penuh tanaman bunga yang kutanam sendiri. Aku selalu merasa rumah ini sudah cukup menenangkan. Tapi ternyata, tidak begitu bagi Raka. Malam itu, ia meraih jaketnya sambil bersiul kecil. Sayang, aku keluar sebentar ya. Mau cari kopi di warung sebelah. Udara malam enak sekali, katanya sambil tersenyum tipis. Aku melirik jam dinding. Hampir pukul 9 malam. Kopi? Bukannya tadi sore kamu sudah minum 2 gelas? Tanyaku sambil berusaha terdengar ringan. Raka terkekeh. Loh, kalau kopi kan gak ada batasnya. Lagi pula, aku juga pengen ketemu sama teman-teman. Duduk sebentar, ngobrol santai. Kamu jangan khawatir, aku gak akan lama. Aku mencoba tersenyum. Iya, hati-hati ya. Aku tidak ingin terlihat cerewet. Dulu, saat kami masih pacaran, aku jatuh cinta karena sifatnya yang hangat, penuh tawa, dan tidak pernah membuatku merasa sendiri. Jadi aku percaya, kebiasaannya keluar malam itu hanya perkara kecil. Namun, kebiasaan itu makin sering. Hampir setiap malam, ia pulang larut.
Kadang bau rokok menempel di bajunya, meski aku tahu Raka bukan perokok. Aku mulai resah. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya ketika ia baru saja pulang. "Mas, sebenarnya apa yang kamu cari di luar sana? Kok hampir tiap malam keluar?" tanyaku dengan nada hati-hati. Raka terdiam sebentar, lalu meletakkan jaket di kursi. "Aku cuma bosan, Ra. Di rumah terus rasanya sesak. Aku butuh suasana lain, teman ngobrol, biar pikiranku nggak jenuh." Aku menatapnya. "Bukannya aku ini teman ngobrolmu?" Ia tersenyum tipis, tapi ada kegelisahan di matanya. "Iya, kamu memang teman terbaikku. Tapi rasanya beda. Aku butuh udara segar, ngobrol hal-hal ringan yang mungkin gak bisa kuceritain ke kamu." Aku terdiam, mencoba menelan kata-katanya. Hatiku perih, tapi aku tidak ingin langsung menghakimi. "Kalau begitu, ajak aku sekali-kali. Aku juga pengin ikut. Bisa kan?" Raka menghela napas. "Bukan gitu maksudku. Lingkaran temanku agak beda. Obrolannya kadang receh, kadang kasar. Aku nggak mau kamu nggak nyaman." Aku tersenyum kecut. "Atau sebenarnya kamu yang nggak nyaman kalau aku ada?" Pertanyaan itu membuat suasana hening. Ia tidak langsung menjawab, hanya menepuk pundakku lalu berlalu ke kamar mandi. Malam-malam berikutnya, aku sering duduk sendiri di ruang tamu. Lampu remang, suara jangkrik dari luar jendela, dan kursi kosong di sebelahku terasa semakin dingin. Aku menyalakan televisi hanya untuk mengusir sepi. Tapi tetap saja, yang kurasakan hanyalah kekosongan. Suatu malam, aku mencoba menelponnya saat ia belum juga pulang. "Mas, kamu di mana? Kok belum pulang?" tanyaku ketika ia mengangkat. "Aku masih di warung kopi. Lagi seru ngobrol sama anak-anak." "Nanti pulang, tenang aja," jawabnya cepat. "Sudah hampir jam 11. Kamu nggak capek? Tadi kamu sendiri yang bilang, jangan khawatir. Aku cuma butuh udara segar. Jangan terlalu ngatur aku, Ra." Aku terdiam. Kalimat itu menusukku lebih tajam dari apapun. Sejak kapan Raka menganggapku mengatur? Bukankah aku hanya khawatir sebagai istri? Ketika ia pulang, aku mencoba menahan emosi. Tapi akhirnya air mataku jatuh juga. "Mas, apa aku sudah nggak cukup jadi alasan kamu betah di rumah?" tanyaku dengan suara bergetar. Raka terdiam lama. Ia menatapku, lalu duduk di sampingku. "Ra, jangan berpikir sejauh itu. Aku cuma butuh ruang. Aku sayang sama kamu, tapi aku juga manusia yang pengin sesekali keluar, ngobrol bebas. Itu aja." "Tapi kenapa aku merasa kamu lebih bahagia di luar daripada di rumah bersamaku?" Ia menghela napas panjang. "Kamu salah paham. Aku tetap bahagia sama kamu. Jangan bikin masalah kecil jadi besar." Baginya, mungkin ini hanya masalah kecil. Tapi bagiku, ini awal dari jurang yang makin lama makin lebar. Suatu sore, aku mencoba menahannya agar tak keluar. Aku sudah masak makanan kesukaannya, sop ayam bening dengan sambal terasi. "Mas, aku masakin yang kamu suka. Yuk makan bareng, jangan keluar malam ini. Aku pengin kita habiskan waktu di rumah aja," ucapku penuh harap. Raka menatap meja makan, lalu tersenyum samar. Kelihatannya enak. "Tapi aku udah janji ketemu anak-anak malam ini. Nanti aku makan kalau pulang, ya?" Hatiku hancur. "Mas, apa yang lebih penting dari kita? Dari rumah ini? Dari makan malam sederhana kita?" Raka terdiam sejenak, lalu berdiri. "Ra, jangan bikin aku merasa bersalah.
Aku cuma butuh keluar sebentar. Itu saja. Jangan selalu dijadikan drama. Aku tak sanggup menahan tangis lagi. Punggungnya yang menjauh seolah menjauhkan kebahagiaan yang dulu selalu kurasakan. Beberapa hari kemudian, aku mencoba berdiskusi lebih tenang. Saat ia duduk di teras, aku ikut duduk di sebelahnya. Mas, aku cuma ingin ngerti. Kalau memang ada yang kurang dariku, tolong bilang. Jangan sampai aku terus menebak-nebak. Raka menatap langit malam, lama sekali sebelum menjawab. Ra, aku gak punya keluhan besar sama kamu. Kamu istri baik, sabar, perhatian. Aku cuma merasa, hidupku kurang warna. Dulu waktu masih bujang, aku bebas ketemu siapa saja, ngobrol apapun. Setelah menikah, aku merasa terikat. Dan aku butuh ruang supaya tetap jadi diriku sendiri. Aku menarik napas panjang. Aku gak pernah berniat mengikatmu sampai kamu sesak. Tapi aku juga istrimu, Mas. Aku ingin jadi bagian dari duniamu, bukan ditinggalkan di rumah seperti ini. Ia memandangku, seakan ingin berkata sesuatu, tapi akhirnya ia hanya menghela napas dan berkata pelan. Aku janji, aku akan coba kurangi keluar malam. Aku ingin percaya. Aku ingin memegang janjinya erat-erat. Tapi entah kenapa, dari sorot matanya aku merasakan ketidakpastian. Dan sejak malam itu, aku sadar, sesuatu sedang berubah di antara kami. Sesuatu yang dulu penuh tawa sederhana, kini mulai diselimuti jarak yang tak terlihat. Awalnya aku tidak pernah berpikir buruk. Raka, suamiku, hanya pria biasa yang kukenal sabar, penuh canda, dan sederhana. Pernikahan kami pernah seperti halaman rumah yang penuh bunga. Tenang, sederhana, tapi hangat. Namun, belakangan aku mulai memperhatikan sesuatu yang perlahan mengusik. Sayang, bisa tolong panggilkan Sinta? Aku mau ke warung depan, tapi kakimu pasti pegal kalau jalan agak jauh, kata Raka suatu sore. Aku tersenyum kecil. Kenapa harus Sinta? Aku kan bisa nemenin. Raka menoleh, menepuk tanganku seolah tak ingin aku merasa tersinggung. Bukan gitu, sayang. Kamu kan gampang capek akhir-akhir ini. Lagian Sinta lebih lincah, dia juga nggak keberatan kok. Hanya sebentar, beli rokok sama kopi aja. Aku mengangguk. Iya deh, kalau memang cuma sebentar. Sinta pun keluar dari kamarnya, rambutnya yang panjang digelung seadanya, wajah polosnya menatap heran. Ada apa, Mbak? Temenin Mas ke warung? Ya, katanya biar cepat. Jawabku. Tanpa banyak tanya, Sinta pun melangkah bersama Raka. Aku menatap punggung mereka berdua dari teras. Tak ada rasa curiga sedikit pun saat itu. Bagiku, Sinta hanyalah adikku yang sejak kecil kubesarkan setelah orang tua kami meninggal. Aku percaya padanya, sama seperti aku percaya pada suamiku. Malam itu, saat mereka pulang, Raka tertawa lebih lepas dari biasanya. Lucu banget tadi, Mbak. Sinta bersuara riang sambil menaruh kresek belanjaan di meja. Mas Raka nyeletuk ke tukang warung. Katanya kopi ini obat awet muda. Aku ikut tertawa. Ya ampun, Mas. Kamu masih aja bercanda kayak gitu. Raka mengedipkan mata nakal. Biar hidup nggak kaku, sayang. Hidup harus ada tawa. Aku tertawa bersama mereka. Tidak ada sedikit pun ruang untuk prasangka. Aku hanya merasa bahagia melihat dua orang yang kusayang bisa akrab. Namun, kebiasaan itu terus berulang. Hampir setiap sore, Raka selalu punya alasan untuk pergi keluar rumah, dan hampir selalu ia meminta Sinta menemaninya. Sayang, kamu gak apa-apa aku sama Sinta ke pasar? Tanya Raka suatu pagi. Aku yang sedang menyapu lantai menoleh.
Ke pasar lagi? Bukannya kemarin baru beli banyak? Iya, tapi ikan kemarin cepat habis. Aku pengin lauk segar. Lagian Sinta kan lebih gesit nawar harga daripada kamu. Aku tersenyum hambar, menahan perasaan aneh yang entah dari mana datangnya. Kalau gitu, ya sudah. Hati-hati di jalan. Setelah mereka pergi, aku duduk di kursi ruang tamu, merenung. Benarkah aku mulai merasa tergantikan? Aku menggeleng cepat, mencoba mengusir pikiran itu. Tidak, tidak mungkin. Mereka berdua keluargaku. Tidak mungkin ada niat buruk. Ketika mereka pulang, kulihat wajah Raka cerah, penuh tawa, dan Sinta pun tampak begitu ringan bercanda. Mereka masuk rumah sambil membawa kantong plastik besar, berisi berbagai sayur dan ikan segar. Mas, kok belanjanya banyak banget? Mau bikin pesta? Tanyaku sambil terkekeh. Biar sekalian, sayang, jawab Raka, menyodorkan beberapa plastik padaku. Tadi Sinta yang nawar, dapat harga murah banget. Kamu harus belajar dari dia, nih. Sinta ikut tertawa, menutup mulutnya dengan tangan. Ah, Mas, Mbak jadi tersinggung nanti. Aku hanya tersenyum tipis. Enggak tersinggung kok. Tapi di dalam hati, ada rasa getir yang mulai tumbuh. Rasanya aneh melihat mereka punya lelucon sendiri yang tak ku mengerti. Malam harinya, aku mencoba mengutarakan sedikit rasa tak nyaman itu pada Raka. Mas, panggilku pelan saat kami berbaring di kamar. Hom. Raka menoleh, matanya setengah terpejam. Aku kadang merasa aneh. Kamu sekarang lebih sering ngajak Sinta kemana-mana daripada aku. Raka membuka mata, lalu tersenyum sambil mengusap kepalaku. Sayang, jangan mikir aneh-aneh, ya. Aku cuma gak mau nyusahin kamu. Kamu kan gampang capek. Aku gak tega kalau harus nyeret-nyeret kamu keluar. Sinta kan juga keluarga kita, dia gak keberatan. Itu aja. Aku menelan ludah, mencoba mempercayai ucapannya. Iya, Mas, aku percaya. Raka mengecup keningku. Kamu jangan baper, ya? Aku tetap sayang sama kamu. Aku tersenyum kecil, walau ada rasa asing yang tertinggal di hatiku. Hari-hari berikutnya, kebiasaan itu semakin menjadi. Hampir tiap sore aku mendengar tawa Raka dan Sinta di luar, entah sedang duduk di teras atau pulang dari jalan-jalan sebentar. Mereka tampak akrab, terlalu akrab. Suatu sore aku memberanikan diri menegur Sinta. Sinta, panggilku saat ia sedang mencuci piring di dapur. Iya, Mbak. Ia menoleh dengan wajah polosnya. Kamu gak capek nemenin Mas Raka terus? Kalau capek, bilang aja, biar aku yang nemenin. Sinta tertawa kecil. Gak apa-apa, Mbak. Aku malah senang bisa nemenin. Lagian Mas Raka orangnya seru, suka bercanda. Jadi gak kerasa capek. Aku terdiam. Ada sesuatu dalam jawabannya yang menusuk hatiku. Tapi aku cepat-cepat menepis pikiran itu, takut dianggap berprasangka buruk pada darah dagingku sendiri. Malam itu, saat Raka tertidur lelap, aku menatap wajahnya dalam diam. Aku masih mencintainya, aku masih percaya padanya. Namun, entah kenapa, bayangan tentang Raka dan Sinta selalu muncul di benakku. Tawa mereka, cara mereka saling menatap ketika bercerita, bahkan bagaimana Raka selalu memilih Sinta, bukan aku. Hatiku mulai dipenuhi pertanyaan yang tak berani kuucapkan. Apakah aku terlalu bodoh karena selalu percaya? Atau memang aku yang perlahan mulai tersisih dari kebahagiaan yang seharusnya milikku sendiri? Awalnya aku tidak pernah merasa terganggu.
Bukankah wajar jika seseorang yang sakit butuh teman lain selain pasangannya untuk sekadar menghibur diri? Tapi entah mengapa, semakin hari, hatiku seperti ditarik-tarik oleh rasa asing yang sulit kujelaskan. Aku mulai memperhatikan lebih saksama bagaimana cara Raka memandang Sinta. Ada sinar hangat di matanya, ada semacam kelegaan yang jarang kutemui ketika aku yang duduk di sampingnya. Pernah suatu sore, aku baru saja keluar dari dapur dengan membawa segelas teh hangat. Dari ruang tamu terdengar suara tawa yang pecah, renyah, seperti alunan musik yang asing bagiku. Aku tertegun di ambang pintu, melihat Raka dan Sinta duduk berhadapan. Terus, "Mas, kamu waktu itu beneran jatuh dari motor gara-gara ngejar layangan?" Sinta tertawa sampai hampir terpingkal. Raka ikut tergelak. Suaranya berat tapi riang. "Iya, Sin. Bodoh banget kan? Untung aja cuma lecet. Kalau enggak, mungkin sekarang aku cacat dari dulu, bukan karena sakit ini." Sinta memukul ringan lengan Raka. "Ya ampun, Mas. Masa ngejar layangan kayak bocah?" Mereka tertawa lagi, tawa yang panjang dan berulang. Aku berdiri kaku, gelas teh di tanganku bergetar. Aku tak ingat kapan terakhir kali Raka menertawakan ceritaku seperti itu. Biasanya kalau aku bercerita, ia hanya mengangguk pelan, tersenyum sebentar, lalu kembali diam. Aku akhirnya masuk dengan langkah dipaksakan tenang. "Mas, ini tehnya. Aku bikin hangat biar badan lebih segar." Raka menoleh sekilas, masih dengan senyum yang tersisa dari tawa bersama Sinta. "Oh, iya. Taruh aja di meja, Erate." Sinta menerima gelas dariku dengan cepat. "Makasih, Mbak. Mas Raka haus banget tadi." Aku hanya mengangguk. Hati kecilku seakan diremas. Mengapa terasa berbeda? Mengapa aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri? Malamnya, saat Sinta sudah pulang ke rumah orang tuaku, aku memberanikan diri membuka percakapan. "Mas," kataku pelan sambil melipat pakaian. "Aku lihat tadi siang, kamu kelihatan senang banget sama Sinta. Ceritanya lucu, ya?" Raka menoleh sebentar, lalu mengangguk. "Iya, Sin itu emang bisa bikin suasana jadi hidup." Aku ketawa terus dengar dia cerita. Aku tersenyum tipis. "Aku jarang lihat kamu ketawa lepas begitu kalau sama aku." Ia terdiam sejenak, lalu menjawab, "Bukan gitu, Rat. Sama kamu itu rasanya tenang. Kalau sama Sinta, mungkin karena dia lebih cerewet, jadi suasananya rame." Aku menunduk, merasakan perih yang tak bisa kusembunyikan. "Jadi, aku kurang bisa bikin kamu bahagia, gitu?" "Bukan, Rat." Raka menghela napas panjang. "Jangan salah paham, ya. Kamu itu istri yang baik. Tapi aku kadang butuh suasana beda. Sinta bisa ngobrol ngalor ngidul, aku jadi lupa sakitku. Kalau sama kamu, mungkin kamu terlalu hati-hati sama aku, takut aku tersinggung atau kelelahan. Jadinya kita sering serius terus." Aku menggenggam kain di tanganku. Ada benarnya kata Raka. Aku memang selalu menjaga sikap. Khawatir kata-kataku salah, khawatir kalau ia tiba-tiba merasa lelah atau sakit. Aku tidak pernah membiarkan percakapan jadi bebas, takut membuatnya drop. Tapi bukankah itu bentuk perhatianku? Bukankah itu cintaku? Beberapa hari kemudian, rasa aneh itu semakin kuat. Aku melihat pola yang sama. Setiap kali Sinta datang, wajah Raka berseri-seri. Senyumnya mengembang lebih lama, matanya berbinar, bahkan nadanya terdengar penuh energi. Suatu sore, aku duduk di teras, sengaja pura-pura menjahit baju padahal mataku lebih sering mengarah ke ruang tamu. Dari jendela terbuka,
Kudengar suara Raka begitu semangat bercerita. Sin, kamu ingat nggak? Dulu waktu kita main di sawah, kamu yang jatuh ke lumpur sampai sekujur badan hitam semua. Sinta tertawa terpingkal. Astaga, masih ingat aja, Mas? Malu banget kalau ingat itu. Apalagi kamu kan yang pertama kali lihat. Mana aku tahan gak ketawa? Balas Raka, matanya berbinar. Aku sampai sakit perut. Sin. Tawa mereka bersahutan, nyaring, memenuhi rumahku. Dan aku hanya duduk diam di teras, merasakan angin sore menusuk sampai ke dada. Malam itu, aku tidak tahan lagi. Saat kami berdua berbaring, aku memberanikan diri bicara lagi. Mas, aku boleh jujur? Tanyaku pelan. HM? Tentang apa? Aku merasa kamu lebih bahagia sama Sinta daripada sama aku. Raka terdiam. Aku bisa merasakan tubuhnya kaku. Lalu ia berbalik menatapku. RAT, jangan berpikir sejauh itu. Aku memang ketawa lebih banyak kalau sama Sinta, tapi itu bukan berarti aku gak bahagia sama kamu. Aku menelan ludah. Tapi aku merasa seperti kamu menemukan sesuatu darinya yang gak kamu temukan dari aku. Ia menghela napas panjang. Ratna, kamu istriku. Sinta itu adikmu. Gak ada yang aneh. Mungkin kamu terlalu peka. Aku menatapnya lama, berusaha membaca wajahnya. Tapi ia menutup mata, seolah tidak ingin memperpanjang. Aku berbalik, menatap langit-langit kamar dengan dada yang berat. Aku ingin percaya pada kata-katanya. Aku ingin mengusir rasa curiga yang mulai tumbuh. Tapi bayangan senyum Raka bersama Sinta terus menghantuiku. Bayangan tawa mereka yang tulus, yang jarang kubagi, membuatku merasa kecil. Hari-hari berikutnya, aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Tapi setiap kali melihat Raka tertawa lepas bersama Sinta, hatiku kembali hancur. Rasanya seperti aku kehilangan sesuatu yang dulu pernah jadi milikku. Kehangatan itu, tawa itu, semangat itu. Dan aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan tanpa mempertanyakan, apakah aku masih cukup baginya? Aku sedang di dapur, mencuci piring, ketika suara riang Raka dan Sinta bercampur jadi satu. Tawanya menggelegar, panjang, seperti tidak ada batasan. Aku berhenti menggosok piring, air masih mengalir dari keran, menetes deras, tapi telingaku hanya fokus pada suara itu. Hatiku bergetar aneh. Bukan cemburu, bukan pula marah, lebih seperti rasa asing. Sejak kapan tawa Raka selepas itu? Sejak kapan suaranya bisa terdengar begitu hangat? Dengan Sinta, adikku sendiri. Aku berjalan pelan, berdiri di pintu dapur sambil menatap ke arah ruang tamu. Raka duduk bersandar di sofa, wajahnya tampak lepas. Sinta duduk di sampingnya, tubuhnya agak condong ke depan sambil menepuk-nepuk lututnya, seperti mendengar cerita paling lucu di dunia. Ya ampun, Kak Raka, masa iya sih waktu sekolah bisa sampai kayak gitu? Sinta tertawa sampai menutup wajah dengan tangan. Raka mengangguk, ikut tertawa. Iya, Sin. Aku dulu tuh, aduh, jangan sampai kamu bayangin. Malu banget kalau diingat lagi. Mereka berdua kembali tertawa keras. Tawa yang menular, tapi aku tidak bisa ikut. Rasanya aku berdiri di balik kaca, melihat kehidupan lain yang seolah-olah tidak menyisakan ruang untukku. Aku mencoba masuk, menahan suara hatiku yang riuh. Kalian heboh sekali, dari tadi kedengarannya ngakak terus, kataku sambil pura-pura tersenyum. Sinta menoleh. Mbak, sini deh. Kak Raka lagi cerita masa kecilnya. Lucu banget sumpah, Mbak harus denger. Aku melangkah, duduk di kursi seberang mereka.
Tapi entah kenapa suasana langsung berubah. Raka yang tadi cerewet, tiba-tiba hanya tertawa kecil lalu terdiam. Ia hanya mengangguk sekali, lalu meneguk teh yang ada di depannya. Aku meliriknya. Kok berhenti? Tadi seru banget, ceritain lanjutannya dong. Raka mengusap tengkuknya, tersenyum tipis. Udah. Malu kalau cerita depan kamu, sayang. Aku terdiam. Malu kalau cerita di depanku, tapi tidak malu cerita sepanjang jalan dengan adikku. Sinta masih tersenyum, tidak sadar dengan ketegangan kecil yang merayap di dadaku. Ia menoleh ke arahku. Mbak, Kak Raka itu ternyata dulu bandel juga ya. Aku baru tahu sekarang. Aku memaksakan tawa kecil. Oh ya? Aku sih jarang dengar cerita kayak gitu. Biasanya dia pelit banget kalau cerita masa lalu. Raka menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Dan aku, duduk di sana, berusaha mengabaikan rasa asing yang semakin pekat. Malam-malam berikutnya, suara tawa itu semakin sering terdengar. Kadang ketika aku di kamar, kadang saat aku sedang mencuci baju. Tawa yang terlalu akrab, terlalu dekat, seperti ada jembatan rahasia di antara mereka yang tak bisa kutembus. Pernah suatu kali aku sengaja mendekat tanpa suara. Dari balik pintu yang setengah terbuka, aku melihat Sinta bercerita sambil tangannya bergerak heboh. Raka menatapnya dengan mata berbinar, wajahnya penuh senyum. Senyum yang jarang lagi ia berikan padaku. Aku menggenggam kusen pintu erat-erat, berusaha menahan perasaan yang berkecamuk. Aku ingin masuk, ingin duduk, ingin ikut tertawa. Tapi aku juga takut. Takut kalau kehadiranku justru membuat tawa itu berhenti. Dan benar saja. Ketika aku akhirnya melangkah masuk, percakapan mereka langsung padam. Hanya ada suara televisi yang menggantung di udara. Udah malam, sayang. Kamu gak capek ngobrol? Tanyaku pelan pada Raka. Raka mengangkat bahu. Enggak. Seneng aja ngobrol, biar gak jenuh. Sinta menatapku dengan senyum datar, seolah tidak merasa ada yang salah. Mbak, aku nemenin Kak Raka biar gak bosan. Kan kasihan kalau dia cuma diam terus. Aku menarik napas panjang. Iya, aku tahu. Terima kasih ya, Sin. Aku berkata begitu, tapi hatiku tidak bisa bohong. Setiap tawa yang mereka bagi, terasa seperti jarak yang makin menjauhkan aku dari suamiku sendiri. Dan malam itu, saat aku berbaring di ranjang, aku memandang langit-langit kamar dengan mata basah. Raka sudah tertidur di sampingku, wajahnya tenang. Tapi entah mengapa, aku merasa seperti orang asing yang tidur di sampingnya. Sementara di telingaku, tawa mereka masih terngiang. Tawa yang terdengar terlalu akrab, terlalu dekat. Awalnya aku berpikir mungkin aku hanya terlalu peka. Mungkin Raka memang sedang banyak pikiran. Tetapi semakin lama, semakin jelas terasa bahwa ada jarak yang tumbuh di antara kami. Malam itu aku mencoba memeluknya dari belakang saat ia duduk di sofa, menatap layar televisi tanpa benar-benar memperhatikan acaranya. Tanganku melingkari pinggangnya, kepalaku kusandarkan di pundaknya. Biasanya Raka akan tersenyum, menggenggam tanganku, atau sekadar membalas dengan ciuman kecil di keningku. Tapi malam itu, ia hanya bergeming. Raka, bisikku pelan. Sahutnya datar, matanya tak lepas dari televisi. Aku kangen. Aku mencoba memberanikan diri, suaraku bergetar. Ya kan aku di sini, jawabnya singkat, seolah kalimatku tidak perlu ditanggapi serius. Aku menarik napas dalam-dalam. Bukan itu maksudku. Aku kangen Raka yang dulu, yang suka bercanda, suka peluk aku tanpa alasan. Sekarang rasanya dingin banget.
Ia menghela napas panjang, lalu memindahkan tubuhku dengan perlahan, melepaskan pelukanku. Aku capek, sayang. Jangan mikir yang aneh-aneh. Aku cuma butuh istirahat. Hatiku mencelos. Itu bukan pertama kalinya ia menolak sentuhanku. Beberapa kali aku mencoba menggenggam tangannya saat kami jalan pagi. Ia menarik perlahan dengan alasan keringatnya sedang banyak. Pernah aku mencoba mencium pipinya sebelum tidur. Ia hanya memalingkan wajah sambil berkata, "Aduh, aku lagi nggak mood." Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku sudah tidak cukup menarik lagi untuknya? Atau apakah ada yang salah dengan caraku? Malam lain, aku memberanikan diri lagi. Kami baru selesai makan malam. Aku menyiapkan makanan kesukaannya, sop iga yang dulu selalu membuatnya tersenyum lebar. Tapi kali ini, ia hanya makan seperlunya lalu meletakkan sendok dengan wajah datar. "Kenapa? Nggak enak?" tanyaku, berusaha mencari senyum. "Enak kok, cuma aku lagi nggak berselera makan banyak," jawabnya. Aku mengangguk, meski dalam hati terasa nyeri. Sesudahnya, aku menyeduh teh hangat untuk kami berdua, lalu duduk di sampingnya. Aku menaruh tanganku di pahanya, mencoba membangun kembali keintiman kecil yang mulai memudar. "Raka, sebenarnya ada apa sih?" tanyaku akhirnya, suaraku nyaris bergetar. "Apa maksudmu?" Ia menoleh sekilas, alisnya mengernyit. "Kamu akhir-akhir ini dingin banget sama aku. Bahkan disentuh pun gak mau. Apa aku ada salah?" Ia diam cukup lama, lalu menghembuskan napas berat. "Aku capek. Itu aja. Jangan dibesar-besarin. Kamu kebanyakan mikir." "Aku kebanyakan mikir? Raka, aku istrimu. Aku bisa merasakan kalau kamu berubah. Kamu pikir aku gak sadar? Tiap aku dekat, kamu selalu punya alasan. Capek, gak mood, pusing. Apa aku sudah gak berarti lagi buat kamu?" Nada suaraku meninggi tanpa sadar. Aku menatapnya, mencari sedikit saja kerinduan di matanya. Tapi yang kutemukan hanyalah kebosanan. Ia berdiri, meninggalkan kursi. "Aku gak mau ribut. Kalau kamu mau mikir yang macam-macam, terserah. Aku gak bisa jelasin apa-apa kalau kamu udah punya asumsi sendiri." Kalimat itu menusuk. Ia berlalu masuk kamar, meninggalkanku sendirian di ruang makan dengan mata yang mulai basah. Malam itu aku menangis diam-diam. Aku menatap langit-langit kamar ketika akhirnya ikut berbaring di sebelahnya. Punggungnya membelakangiku, tubuhnya kaku, napasnya teratur seakan sudah tertidur. Aku ingin sekali memeluknya dari belakang, tapi aku takut. Takut ia menepis lagi. Takut ditolak lagi. Keesokan paginya, aku mencoba bersikap biasa saja. Aku membuatkan sarapan, menyiapkan bajunya, lalu menyambutnya dengan senyum. Tapi Raka tetap dingin, hanya bicara seperlunya. Aku memberanikan diri bertanya lagi. "Raka, kamu masih sayang sama aku, kan?" Ia berhenti mengancing ke mejanya, lalu menatapku dengan ekspresi datar. "Pertanyaan apa itu? Ya jelaslah." "Kalau jelas, kenapa kamu menjauh? Kenapa kamu gak mau dekat sama aku lagi? Bisa gak? Jangan bahas ini lagi. Aku capek." "Udah ya." Kalimat itu membuatku terdiam. Rasanya seperti berbicara pada tembok. Hari-hari berikutnya pun sama. Aku mencoba segala cara. Memasak makanan kesukaannya, berdandan lebih rapi, bahkan membeli parfum baru yang dulu ia suka. Tapi tidak ada yang berhasil. Ia tetap dingin, tetap menolak kedekatanku. Yang lebih menyakitkan lagi, aku sadar bahwa senyuman yang ia tahan dariku, ia lepaskan dengan mudah ketika bersama Sinta. Tawa yang ia sembunyikan dariku,
Ia bagikan lepas saat adikku menemaninya. Dan aku hanya bisa menelan rasa sakit itu sendirian. Malam itu, udara terasa begitu sunyi. Jarum jam di dinding menunjukkan pukul 10 lebih sedikit. Aku baru saja selesai membereskan piring dan gelas di dapur, sementara Raka duduk di ruang tamu menonton televisi. Sinta, adikku, sejak sore memang sudah datang berkunjung dengan alasan ingin menginap, katanya rindu suasana rumahku. Aku tak menaruh curiga sedikit pun. Lagi pula, sejak kecil kami selalu dekat. Aku berjalan pelan ke kamar untuk mengambil selimut tambahan. Tapi sebelum sampai, langkahku terhenti. Dari balik pintu yang setengah terbuka, aku mendengar suara lirih. Suara itu jelas milik Sinta, dengan nada nyaris berbisik, namun cukup untuk membuatku berhenti seketika. "Raka," bisik Sinta, begitu lembut, begitu intim, "aku akan datang malam nanti, jangan khawatir." Aku refleks menahan napas. Tubuhku seperti disambar petir. Seluruh bulu kuduku meremang. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang, seakan menusuk dadaku dengan pisau tajam. Raka tidak langsung menjawab, tapi aku mendengar desahan kecil darinya. Kemudian, dengan nada yang ditahan-tahan, ia berkata, "Jangan terlalu berani, Sinta. Kalau dia sampai tahu, habislah kita." Darahku seakan berhenti mengalir. Aku menutup mulutku rapat-rapat agar tidak mengeluarkan suara. Mereka berdua, adikku sendiri dan suamiku, sedang bersekongkol di belakangku. Aku mundur beberapa langkah dengan gemetar. Jantungku berdetak begitu keras, seakan bisa terdengar hingga luar. Aku ingin masuk dan berteriak, ingin menampar keduanya saat itu juga, tapi kakiku terasa kaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Sejak kapan? Kenapa bisa seperti ini? Pikirku kacau. Aku berdiri beberapa menit di lorong gelap itu, antara ingin membongkar mereka atau pura-pura tidak tahu. Tapi logikaku kalah dengan emosiku. Aku tidak bisa tidur malam itu, hanya mondar-mandir di dalam kamar, menunggu, mengintai, mendengar setiap suara dari ruang tamu. Sekitar pukul 12 malam, aku mendengar suara pintu kamar Raka berderit. Dengan hati-hati aku mendekat, bersembunyi di balik pintu kamarku yang sedikit terbuka. Langkah pelan terdengar, dan aku melihat Sinta, dengan rambut yang dibiarkan terurai, berjalan menuju kamar Raka. Dadaku sesak. "Sinta," bisikku lirih, hampir tak terdengar oleh telingaku sendiri. Dia berhenti sejenak, menoleh kanan kiri seakan memastikan tak ada yang melihat, lalu mengetuk pelan pintu kamar Raka. "Ra, ini aku," bisiknya. Pintu kamar terbuka sedikit, dan Raka muncul. Wajahnya tampak tegang tapi matanya penuh antusias. Ia segera menarik tangan Sinta masuk, lalu pintu kembali tertutup. Aku berdiri membeku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Tubuhku bergetar hebat. Rasanya ingin berteriak, ingin menggedor pintu, tapi lidahku keluh. Aku menunggu hampir 15 menit di luar, mendengar suara samar-samar dari balik pintu. Sesekali ada tawa lirih, ada desahan, ada bisikan. Jantungku seakan diremas. Akhirnya aku tak tahan lagi. Aku mengetuk pintu keras-keras. "Raka, Sin, Tea," teriakku, suaraku parau bercampur tangis. Suasana di dalam langsung hening. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka sedikit. Raka muncul dengan wajah panik, sementara Sinta bersembunyi di balik tubuhnya. "Apa yang kamu lakukan, Ra?" Suaraku bergetar, mataku merah basah. Kamu berdua, jangan bilang aku salah dengar. Aku lihat dengan mataku sendiri Sinta masuk ke kamar ini." Raka mencoba menenangkan, tangannya terangkat. "Sayang, jangan salah paham dulu.
Ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya penuh luka. Jangan salah paham. Aku dengar sendiri Sinta bisik-bisik ke kamu. Aku lihat sendiri dia masuk kamar tengah malam. Masih mau bilang salah paham? Sinta akhirnya muncul, wajahnya pucat, tapi masih mencoba tersenyum sinis. Mbak, kamu kenapa sih? Aku cuma ngobrol sama Mas Raka. Aku nggak bisa tidur, jadi aku kesini. Nggak ada apa-apa kok. Obrolan apa yang harus dilakukan tengah malam? Sinta? Dengan suamiku? Di kamarnya? Suaraku meninggi, kali ini penuh amarah. Sinta melirik Raka sejenak, lalu menatapku tajam. Mbak terlalu lebay. Dari dulu kan aku sering dekat sama Mas Raka. Mbak aja yang terlalu curigaan. Aku menahan dada yang terasa sesak. Curigaan? Kamu adikku, Sinta. Aku percaya sama kamu. Tapi sekarang, aku dengar sendiri kau janji datang malam ini. Aku lihat dengan mataku sendiri kalian berdua. Raka menunduk, tak mampu menatapku. Tangannya menggenggam pintu kuat-kuat. Aku tahu dia bersalah. Aku tahu dia tak bisa membela dirinya. Aku melangkah maju, mendekat ke wajahnya. Katakan jujur, Ra. Ada apa sebenarnya antara kamu dan Sinta? Dia diam. Terlalu lama. Diam yang justru menjadi jawaban. Air mataku makin deras. Aku menoleh ke Sinta. Kamu tega ya, Sinta? Kamu adikku. Kenapa justru menusuk aku dari belakang? Kenapa suamiku yang kamu pilih? Sinta tersenyum tipis, matanya berkilat aneh. Mbak, jangan salahkan aku. Kalau Mas Raka bahagia sama aku, itu salah siapa? Salah aku atau salah kamu yang gak bisa bikin dia betah? Cukup, Sinta, teriakku sampai gemetar. Raka akhirnya angkat suara, lirih. Sudahlah, jangan ribut malam-malam begini. Besok kita bicara baik-baik. Aku menatapnya tajam, penuh benci. Tidak, Raka. Kita bicara sekarang. Karena mulai malam ini, aku gak akan pernah lagi melihat kalian sama seperti dulu. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan isak. Lalu aku berbalik, masuk ke kamar dengan langkah gontai, meninggalkan mereka berdua. Malam itu aku menangis sampai subuh. Sendirian, dengan dada terasa pecah. Dunia yang kuanggap rumah, kini berubah menjadi neraka yang dibangun oleh orang-orang yang paling kucintai. Malam itu, aku sengaja mematikan lampu kamarku lebih awal. Aku berbaring di ranjang dengan tubuh kaku, menatap langit-langit yang gelap. Dari luar jendela, suara jangkrik bersahutan, seolah ikut merayakan sebuah rahasia yang sebentar lagi akan terbongkar. Aku memejamkan mata, berusaha menenangkan detak jantungku yang tidak mau kompromi. Malam ini aku harus berpura-pura tidur. Malam ini aku harus kuat menahan semua rasa yang mendesak ingin pecah. Sekitar pukul 11, terdengar suara pintu depan terbuka dengan sangat pelan. Aku menahan napas. Ada langkah-langkah ringan menyusuri ruang tamu, lalu berhenti sebentar seolah memastikan keadaan aman. Hatiku serasa mau copot ketika langkah itu berlanjut, menuju kamar suamiku. Aku tahu itu langkah Sinta. Aku tahu dari cara ia menapakkan kaki, dari suara sepatunya yang berdecit pelan. Raka, bisikan lirih itu terdengar jelas meski jaraknya beberapa meter dari kamarku. Aku datang, seperti janjiku. Tubuhku langsung kaku. Rasanya darahku berhenti mengalir. Aku menggenggam erat selimutku, menahan suara isak yang ingin pecah begitu saja. Suamiku tidak menjawab dengan kata-kata, hanya suara pintu kamarnya yang terbuka, lalu menutup kembali. Aku hampir meloncat dari ranjangku, ingin berlari, ingin menjerit,
ingin menyeret mereka berdua keluar. Tapi lidahku keluh. Kaki dan tanganku seolah mati rasa. Yang tersisa hanyalah gemetar hebat, keringat dingin, dan air mata yang tanpa izin mengalir membasahi bantal. Aku bisa mendengar mereka, samar, tapi cukup untuk membuat hatiku hancur. Ada suara bisikan, ada tawa kecil yang ditahan, ada helaan napas yang membuatku mual. Aku menutup telingaku dengan bantal, tapi tetap saja bayangan itu menari-nari di kepalaku. Bayangan suamiku dan sahabatku, orang yang kupercaya sepenuh hati, sedang mengkhianatiku. Raka, kalau dia tahu, bagaimana? Suara Sinta terdengar bergetar, tapi juga manja. Aku sudah bilang, dia nggak akan tahu. Dia terlalu polos. Jawab Raka dengan nada pelan, tapi jelas menusuk hatiku. Polos? Jadi selama ini aku hanya dianggap perempuan bodoh yang tak peka? Aku ingin tertawa keras, ingin membalas dengan teriakan, aku tahu segalanya, Raka. Aku tahu kau menusukku dari belakang bersama orang yang kupanggil sahabat. Tapi bibirku tetap terkunci. Aku terus berbaring, memeluk diri sendiri seakan itu bisa menahan serpihan hatiku yang runtuh. Setelah entah berapa lama, mungkin 1 jam, suara langkah itu terdengar lagi. Sinta keluar. Pintu kamar Raka terbuka lalu tertutup pelan. Ia berjalan ke arah pintu depan. Sebelum keluar, ia berbisik, "Sampai besok, Raka. Jangan kangen." Suara itu membuatku mual. Aku segera mengusap air mataku ketika langkahnya hilang di telan malam. Aku bangun dari ranjang, berjalan dengan kaki gemetar ke arah dapur. Kuteguk segelas air, tapi rasanya air itu berubah jadi racun di tenggorokanku. Tiba-tiba, pintu kamarku terbuka. Raka muncul. Rambutnya sedikit berantakan, bajunya tidak rapi. Ia memandangku dengan wajah terkejut. "Kamu belum tidur?" Suaranya terdengar gugup. Aku buru-buru menunduk, menyembunyikan mataku yang sembab. "Tidur, cuma haus." Suaraku nyaris tidak terdengar. "Oh." Ia mengangguk cepat, terlalu cepat. Lalu meneguk ludahnya. "Ya sudah, jangan begadang, besok kamu capek." Aku hanya mengangguk. Ingin sekali aku berkata, "Capek? Kau pikir aku capek karena begadang, Raka? Aku capek karena kau menusukku dengan cara paling keji." Tapi kata-kata itu hanya berputar dalam benakku. Raka berjalan kembali ke kamarnya, menutup pintu, seakan tidak ada dosa besar yang baru ia lakukan. Aku berdiri mematung di dapur, memeluk gelas kosong yang masih basah. Air mataku mengalir deras lagi. Rasanya aku ingin menghantam gelas itu ke lantai, biar pecah berantakan seperti hatiku. Tapi aku tahu, aku tidak boleh gegabah. Aku harus berpikir. Aku harus mencari cara. Malam itu aku kembali ke ranjangku, tapi tidak ada tidur yang datang. Yang ada hanya perasaan dikhianati, dihina, dipermainkan. Aku menatap gelap, berbisik pada diriku sendiri. Besok, aku akan mulai mencari bukti. Aku tidak boleh hanya jadi penonton. Aku harus tahu seberapa dalam pengkhianatan ini. Hatiku hancur, tapi ada bara kecil yang mulai menyala. Bara amarah. Pagi itu aku berdiri di dapur dengan tangan gemetar saat menuangkan teh ke dalam cangkir. Malam sebelumnya masih begitu jelas membekas di kepalaku. Bayangan langkah pelan Sinta, bisikan samar yang terdengar di balik pintu kamar, lalu suara yang membuatku ingin memecahkan dunia. Aku menatap cermin kecil di dinding dapur, wajahku tampak pucat, mata sembab, seperti seseorang yang sudah kalah perang bahkan sebelum benar-benar bertarung. "Tenang, kamu harus tenang," bisikku pada diri sendiri, meski suaraku bergetar. "Kalau kamu terburu-buru, semua bisa berantakan." Aku mengatur napas,
mencoba menenangkan hati yang compang-camping. Tapi ternyata, itu hanya bertahan sebentar. Sebab semakin hari, Sinta dan Raka semakin terang-terangan memperlihatkan kedekatan mereka, seakan aku ini hanya bayangan di rumah sendiri. Siang itu, aku sengaja duduk di ruang tamu sambil menyulam kain kecil. Kupikir, keberadaanku akan membuat mereka sedikit menjaga sikap. Namun ternyata aku salah besar. Sinta keluar dari kamar Raka sambil tertawa kecil, rambutnya sedikit berantakan. Ia bahkan tak merasa bersalah sama sekali ketika mendapati aku ada di sana. "Oh, Mbak, sudah di sini? Hehe, tadi cuma ngobrol sama Mas Raka. Gak enak kalau ngobrol di luar, takut ganggu," katanya enteng, seakan aku ini orang asing. Aku tersenyum kaku. "Ngobrolnya lama sekali, ya?" tanyaku, mencoba terdengar tenang. Raka yang duduk di kursi hanya melirik sekilas, lalu kembali menunduk memainkan ponselnya. "Biasa aja. Gak usah mikir macam-macam," ujarnya dingin. Hatiku mencelos. Raka yang dulu selalu menatapku hangat, kini menatapku seolah aku pengganggu. Aku menggenggam erat kain di tanganku, menahan diri agar tidak meledak di tempat itu juga. Sinta malah semakin berani. Ia mendekat ke arah Raka, lalu menepuk bahunya sambil berkata manja, "Mas, nanti sore kita jalan, ya? Aku pengen cari bahan buat dekorasi kamar kosanku. Tapi aku nggak ngerti pilihnya, jadi butuh Mas temenin." Aku menatap Raka, berharap ia menolak. Tapi suamiku hanya tersenyum tipis. Senyum yang sudah lama tak pernah lagi ia berikan padaku. "Ya sudah, nanti sore kita berangkat." Tubuhku seperti dibakar api. Aku ingin berteriak, ingin bertanya apa maksud semua ini. Tapi entah kenapa lidahku kembali keluh, sama seperti malam kemarin. Aku hanya bisa menatap mereka berdua, yang kini terlihat seperti pasangan sah, sementara aku hanyalah figuran yang terlupakan. Malamnya, aku memberanikan diri membuka pembicaraan dengan Raka. Saat ia baru saja pulang bersama Sinta, aku menunggunya di ruang keluarga. "Raka," panggilku pelan. Ia menoleh, wajahnya tampak kesal. "Apalagi? Aku capek." Aku menarik napas panjang. "Aku cuma mau tahu, kenapa kamu berubah? Kenapa kamu selalu menghindar dariku? Apa aku sudah gak cukup lagi buat kamu?" Raka meletakkan tasnya dengan kasar. "Jangan mulai drama lagi, ya. Aku kerja sudah capek. Pulang malah disambut curiga. Aku cuma bantu Sinta, itu aja. Kamu jangan mikir aneh-aneh." Air mataku menggenang. "Bantu? Raka?" Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku dengar dengan telingaku sendiri. "Kalian sudah terlalu terang-terangan. Kamu pikir aku gak sadar?" Raka menatapku tajam, nadanya meninggi. "Kalau kamu gak bisa percaya sama aku, itu masalahmu. Jangan salahin aku kalau aku lebih nyaman ngobrol sama orang lain yang gak bikin ribet." Aku terdiam. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk dada. Jadi, aku ini ribet di matanya? Aku, istrinya, perempuan yang sudah bertahun-tahun menemaninya? Aku menutup wajah dengan kedua tangan, air mataku akhirnya tumpah. "Raka, aku cuma minta kamu jujur. Kalau memang hatimu sudah bukan untukku, bilang. Jangan sakiti aku dengan cara seperti ini." Namun Raka hanya menghela napas panjang, lalu melangkah pergi ke kamar tanpa menjawab. Pintu kamar dibanting keras, meninggalkanku sendirian dengan hati yang hancur. Keesokan harinya, aku mencoba sekali lagi menenangkan diri. Aku berusaha meyakinkan diriku untuk tidak langsung meledak. Tapi seakan takdir sengaja menguji kesabaranku, Sinta semakin menjadi-jadi.
Pagi itu saat aku menyapu halaman, kudengar suara mereka berdua dari ruang tamu. Tawa yang terdengar terlalu akrab, terlalu hangat. Aku berhenti, berdiri mematung sambil menggenggam erat gagang sapu. Aduh mas, jangan gitu, nanti ada yang dengar. Suara Sinta terdengar genit. Biarin aja, mereka nggak bakal ngerti, jawab Raka sambil terkekeh. Darahku mendidih. Dengan langkah cepat aku masuk ke ruang tamu. Sinta sedang duduk di sofa, wajahnya memerah entah karena malu atau karena sengaja membuatku marah. Raka duduk di sebelahnya, jarak mereka nyaris tanpa celah. Aku berdiri di hadapan mereka, suaraku bergetar tapi tegas. Cukup. Aku nggak bisa pura-pura lagi. Aku lihat, aku dengar, aku rasakan semuanya. Sampai kapan kalian mau mempermainkanku di rumah ini? Sinta pura-pura terkejut. Mbak, jangan salah paham, ya? Kami cuma ngobrol biasa. Masa sih ngobrol aja nggak boleh? Aku menatapnya tajam. Ngobrol? Tengah malam di kamar suamiku itu namanya ngobrol. Sinta? Sinta langsung terdiam, wajahnya berubah. Namun Raka malah berdiri, menatapku dengan kemarahan. Kamu jangan bawa-bawa masalah ini besar-besar, ya? Jangan bikin malu keluarga. Kalau ada masalah, kita omongin baik-baik, jangan teriak-teriak kayak orang gila. Air mataku jatuh deras. Aku gila karena siapa? Raka? Karena kamu. Karena istrimu ini nggak dihargai lagi. Aku berjuang menjaga rumah tangga kita, tapi kamu malah mengkhianati. Ruangan hening sejenak. Sinta menunduk, pura-pura polos. Raka menatapku dengan wajah dingin yang tak pernah kulihat sebelumnya. Saat itu aku sadar, aku mungkin sudah kehilangan suamiku, bukan karena dia mati, tapi karena hatinya sudah direbut orang lain. Aku berbalik, melangkah cepat menuju kamar. Aku tak sanggup lagi berdiri di hadapan mereka. Tapi dalam hati, aku berjanji, ini tidak akan berhenti di sini. Mereka mungkin bisa terang-terangan, tapi aku tidak akan membiarkan diriku diinjak tanpa perlawanan. Malam itu, aku kembali duduk di ranjang sendirian. Tanganku gemetar, tapi pikiranku mulai jernih. Kalau aku diam terus, mereka akan semakin berani. Aku harus lakukan sesuatu, gumamku pelan. Aku sedang menjemur pakaian di halaman ketika dua orang tetangga, Bu Marni dan Bu Yuni, lewat di depan rumahku. Mereka berbicara dengan suara yang sengaja dipelankan, tapi cukup jelas terdengar olehku. Kamu tadi lihat nggak? Si Raka sama Sinta makan di warung Bu Lastri. Gandengan tangan lo, kayak anak muda pacaran, bisik Bu Marni dengan nada geli bercampur sinis. Aku berhenti menjemur, jemariku gemetar memegang jemuran. Hati berdegup kencang, seolah tubuhku langsung kehilangan tenaga. Bu Yuni menimpali dengan tawa kecil. Aku juga lihat. Padahal kan Sinta itu adik iparnya sendiri. Orang kalau nggak tahu, pasti dikira mereka suami istri. Dadaku terasa sesak. Kata-kata itu menancap seperti duri. Jemuranku terlepas dari tangan, jatuh ke tanah, tapi aku tak peduli. Astagfirullah, masa iya? Aku bergumam lirih, meski tahu tidak ada yang mendengar. Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang. Tapi pikiran buruk mulai berlarian di kepalaku. Apakah gosip itu benar? Atau hanya bualan mulut tetangga yang suka mencari bahan obrolan? Namun, bukti-bukti yang menumpuk selama ini, tawa mereka di ruang tamu, sikap dingin Raka padaku, dan malam ketika Sinta masuk ke kamar suamiku, semua menyatu, seperti potongan puzzle yang membentuk gambar utuh. Pengkhianatan. Sore itu, aku menunggu Raka pulang. Aku duduk di ruang tamu, tangan menggenggam erat ujung rokku,
mencoba menahan gejolak dalam dada. Saat pintu berderit, aku langsung menegakkan badan. Raka masuk dengan wajah datar. Sinta mengikutinya dari belakang, membawa kantong plastik berisi makanan. Mereka berdua terlihat terlalu dekat. Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan suara. "Kalian habis dari warung Bulastri?" tanyaku pelan, tapi jelas. Sinta menoleh, ekspresinya sekejap berubah kaku. Namun cepat ia tersenyum. "Iya, Mbak. Raka tadi ngajak sekalian beli makan. Lagian, aku kan lapar." Aku menatap mereka bergantian. "Gandengan tangan juga, ya?" Suasana langsung membeku. Raka menatapku tajam, seperti merasa dituduh. "Kamu dengar gosip dari siapa lagi? Dasar telinga kamu terlalu gampang percaya orang." "Jadi tidak benar?" Aku menahan getar suaraku. Raka mendengus. "Astaga, kamu ini kenapa sih? Cuma makan di warung aja jadi masalah besar. Kamu maunya apa? Aku harus laporan setiap langkahku." Aku ingin menangis, tapi tidak boleh. "Mas, aku istrimu. Wajar kalau aku sakit hati dengar omongan orang, apalagi yang mereka bilang kalian kelihatan seperti pasangan." Sinta ikut bicara, wajahnya dibuat seolah polos. "Mbak, jangan salah paham. Aku ini adikmu sendiri, aku nggak mungkin." Aku menatap tajam ke arahnya. "Adik ipar, Sin. Bukan adik kandung. Jangan pura-pura lupa batas." Sinta terdiam, wajahnya merona entah karena malu atau marah. Raka berdiri, nada suaranya meninggi. "Kamu jangan asal nuduh. Kalau kamu terus begini, aku bisa beneran males pulang ke rumah ini." Perkataannya menusuk seperti pisau. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan tangis yang hampir pecah. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar. Gelap menyelimuti, hanya cahaya redup lampu meja yang menemaniku. Suara-suara tetangga tadi siang terus terngiang di telinga. Gandengan tangan, kayak pacaran. Aku memejamkan mata, tapi semakin aku coba menyingkirkan bayangan itu, semakin jelas wajah Raka dan Sinta muncul dalam benakku, tertawa, duduk berdua, bergandengan tangan tanpa beban. Aku ingin berteriak, ingin mengusir Sinta saat itu juga. Tapi, aku takut. Takut kalau benar yang kulakukan hanya akan membuat Raka makin jauh dariku. Tiba-tiba pintu terbuka. Raka masuk, tanpa menoleh ke arahku. Ia langsung merebahkan diri di kasur, menutup mata seolah dunia ini hanya miliknya. Aku memberanikan diri bertanya lirih. "Mas." "HM?" jawabnya malas. "Kalau gosip itu terus menyebar, bagaimana dengan nama baik keluarga kita?" Suaraku nyaris pecah. Raka menghela napas panjang, lalu bangkit duduk. "Kamu ini kebanyakan mikirin omongan orang. Hidup itu dijalanin, bukan diurusin sama tetangga. Kalau mereka mau ngomong apa, biar aja." Aku menatapnya tak percaya. "Mas, ini bukan sekadar omongan. Aku istrimu, aku yang menanggung malu kalau orang melihatmu, bersama adik ipar sendiri." Ia mengusap wajah, lalu menatapku dengan pandangan lelah. "Sudahlah, jangan bahas lagi, aku capek." Tanpa menunggu jawabanku, ia kembali berbaring, memunggungiku. Aku terdiam. Hatiku benar-benar hancur. Esok paginya, ketika aku keluar ke teras, beberapa tetangga yang sedang menyapu jalan depan rumah berbisik-bisik sambil melirik ke arahku. "Aduh kasihannya, kalau gosip itu benar." Suara Bu Marni terdengar samar. "Makanya, jangan terlalu percaya sama orang dekat. Bisa-bisa makan dari belakang," sahut Bu Yuni. Aku merasakan wajahku panas. Aku ingin berteriak membela diri, ingin berkata bahwa rumah tanggaku baik-baik saja. Tapi kenyataannya, aku sendiri tidak yakin. Aku masuk lagi ke dalam rumah, menutup pintu dengan keras. Air mataku pecah. Apa aku harus terus berpura-pura tidak tahu? Sampai kapan? Gumamku sambil memeluk diri sendiri.
Aku menatap kaca, wajahku terlihat pucat, mata sembab. Sampai kapan aku bisa kuat? Ya Allah. Aku menunggu Sinta pulang malam itu. Seharian aku menahan gejolak di dada, menahan rasa sakit yang terus menggerogoti hatiku. Berita yang kudengar dari tetangga semakin menusuk. Beberapa orang berbisik-bisik di belakangku, ada yang bahkan dengan terang-terangan bertanya, "Mbak, kok suaminya sering kelihatan sama adiknya ya? Makan bareng, gandengan tangan pula. Itu gimana ceritanya?" Aku hanya bisa tersenyum kaku, pura-pura tidak mendengar, padahal di dalam hati aku sudah hampir meledak. Ketika malam tiba, pintu rumah berderi terbuka. Sinta masuk dengan langkah ringan, seakan tidak membawa beban. Rambutnya tergerai rapi, wajahnya sedikit merona seperti habis tertawa. Aku berdiri di ruang tamu, menunggunya. "Sinta," panggilku dengan suara bergetar. Ia menoleh, alisnya terangkat. "Iya, Mbak. Ada apa? Tumben masih bangun." Aku menggenggam erat jemariku sendiri agar tidak gemetar. "Aku dengar, banyak yang melihat kamu sama Raka. Kalian makan bareng di warung. Bahkan, bergandengan tangan." Sinta tersenyum. Sebuah senyum yang membuat darahku berdesir, bukan karena hangat tapi karena nyeri. Ia berjalan mendekat, meletakkan tas kecilnya di kursi. "Oh, itu," katanya ringan. "Ya terus kenapa, Mbak?" Dadaku sesak. "Kenapa? Kamu sadar nggak? Raka itu suamiku, kamu adikku sendiri, Sinta. Orang-orang sudah bergunjing. Mereka menganggap kalian pasangan. Aku ini istrinya, Sinta. Bagaimana bisa kamu tega?" Belum selesai kalimatku, Sinta menyelanya sambil terkekeh kecil. Mbak, jangan lebay, deh. Kalau orang bergunjing, biarin aja. Lidah orang kan memang gak bisa dijaga." Aku menatapnya dengan mata berair. "Kamu sadar gak apa yang kamu lakukan itu salah besar? Kamu ngerebut suami kakakmu sendiri." Dan saat itulah, wajahnya berubah. Senyumnya melebar, tapi bukan senyum hangat, melainkan senyum sinis yang penuh kemenangan. Matanya menatapku tanpa rasa bersalah sedikitpun. "Ngerebut?" ulangnya. "Mbak salah paham. Aku nggak ngerebut apa-apa. Aku cuma memberi dia sesuatu yang Mbak nggak bisa kasih." Aku terdiam, jantungku berdetak kencang. "Maksudmu apa?" Sinta melipat tangannya di depan dada, lalu mendekat hingga wajahnya hanya sejengkal dariku. Suaranya pelan tapi tajam, menusuk ke dalam jiwaku. "Dia lebih butuh aku, Mbak. Kau hanya jadi perawatnya, bukan pasangannya." Aku tersentak mundur, seolah ditampar keras. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Perawat. Hanya perawat. Apakah itu aku di matanya? "Jaga ucapanmu, Sinta." Suaraku meninggi. "Aku istrinya. Aku yang mendampingi dia sejak awal, sebelum dia sakit, sebelum dia kehilangan segalanya. Aku yang berjuang." Sinta malah terkekeh. "Ya, Mbak memang berjasa. Tapi jasa nggak selalu berarti cinta. Raka butuh perempuan yang bisa bikin dia bahagia, bukan cuma ditemani minum obat atau dipijat saat kambuh." Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. "Jadi kamu pikir dirimu itu bisa bikin dia bahagia? Nyatanya dia milih aku, kan?" Jawabnya enteng. "Kamu pikir kalau dia masih cinta sama kamu, dia bakal gandeng tangan aku di depan orang banyak? Enggak, Mbak. Dia udah nggak peduli sama kamu." Aku terhuyung ke kursi, tubuhku lemas. Perasaanku campur aduk antara marah, kecewa, dan sakit yang tak terlukiskan. "Sinta, aku ini kakakmu. Darahmu sendiri. Bagaimana bisa kamu tega mengkhianati aku seperti ini?" Sinta mendesah, lalu duduk santai di kursi seberangku. "Mbak terlalu polos. Dunia ini nggak sesuci itu. Aku cuma ambil kesempatan yang ada. Raka itu lelaki dewasa, Mbak. Dia yang nyari aku, bukan aku yang maksa. Kalau dia nggak mau, mana mungkin aku bisa." Aku terdiam, menatapnya tak percaya. "Jadi kamu bangga menghancurkan rumah tangga kakakmu sendiri?" Dia tersenyum tipis. "Aku nggak merasa menghancurkan apapun. Rumah tangga kalian memang udah hancur dari awal. Mbak sibuk jadi malaikat penyabar,
tapi lupa kalau suami itu butuh lebih dari sekadar sabar. Tangisku pecah. Sinta, jangan bicara seolah-olah kamu ngerti. Kamu gak tahu rasanya berjuang bersama dari nol. Kamu gak tahu rasanya kehilangan tapi tetap bertahan karena cinta. Kamu cuma numpang hidup di rumah ini, makan dari uang kami, tapi berani menusuk aku dari belakang. Sinta berdiri, menatapku dari atas dengan tatapan meremehkan. Mbak, hidup ini pilihan. Kalau aku dikasih kesempatan buat dapetin kebahagiaan, kenapa harus nolak? Kamu aja yang gak bisa jaga suamimu. Jadi jangan salahin aku. Aku memukul meja dengan gemetar. Keluar, Sinta. Keluar dari rumah ini sebelum aku benar-benar kehilangan akal. Tapi Sinta hanya mengangkat bahu. Aku gak akan kemana-mana, Mbak. Lagi pula, Raka yang minta aku tetap di sini. Dia butuh aku, bukan kamu. Kalimat itu menamparku lebih keras lagi. Nafasku terengah, seperti baru saja ditikam berulang kali. Aku ingin menjerit, ingin berlari, tapi kakiku seperti terpaku. Sinta melangkah menuju kamarnya, meninggalkanku dalam hancur. Istirahat aja, Mbak. Jangan kebanyakan mikir, nanti sakit beneran. Ucapnya sambil terkekeh kecil, lalu menutup pintu kamarnya dengan tenang. Aku terisak sendirian di ruang tamu, tubuhku lunglai. Suara pintu itu terdengar seperti palu godam yang memukul jiwaku. Untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini bukan lagi milikku, bukan lagi tempat yang aman. Segalanya runtuh, aku terdiam. Kata-kata itu jatuh begitu saja, seakan tak pernah ada luka yang bisa lebih dalam lagi. Namun nyatanya, kalimat yang meluncur dari bibir suamiku itu seperti pisau berkarat yang menancap di dadaku, lalu diputar pelan-pelan. Raka, apa yang kamu bilang barusan? Tanyaku pelan, suara tercekat di tenggorokan. Raka duduk di kursi rotannya, wajahnya tenang meski matanya kosong tanpa cahaya. Tangannya gemetar sedikit, mungkin karena berani mengucapkan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Aku gak bisa terus-terusan berpura-pura, Ratna. Aku tahu kamu perempuan baik. Kamu merawatku, menjaga aku, bahkan mengorbankan hidupmu buat aku. Tapi, hatiku gak pernah ada di sini. Ia menepuk dadanya sendiri. Hatiku ada pada Sinta. Aku tersentak mundur, lututku hampir goyah. Tapi, aku istrimu, Raka. Aku yang setiap hari ada di sisimu. Aku yang memandikanmu, menyiapkan makananmu, mendampingi malam-malam gelapmu. Apa itu semua gak berarti apa-apa? Raka menghela napas panjang. Itu berarti, Ratna. Tapi, bukan cinta. Itu hanya kebaikan hati. Aku menghargai kamu. Aku bersyukur punya istri sebaik kamu. Tapi perasaan, itu gak bisa dipaksa. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Jadi selama ini, pernikahan kita cuma kasihan? Kamu memilih aku karena merasa bersalah, bukan karena cinta. Raka terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Iya, waktu itu aku takut sendirian, takut menghadapi dunia ini tanpa ada yang menemani. Dan kamu hadir, kamu penuh kasih. Tapi itu bukan cinta, Ratna, bukan. Aku terisak, suaraku pecah. Lalu apa arti semua janji yang kamu ucapkan di depan penghulu? Aku terima nikahnya Ratna dengan mas kawin. Itu apa, Raka? Mainan? Kasihan? Ia menunduk, wajahnya tegang. Aku gak pernah berniat main-main, Ratna. Aku cuma gak jujur sama perasaan sendiri. Dan sekarang aku harus jujur. Sinta, dia membuat aku merasa hidup kembali. Meski aku gak bisa melihat, aku bisa merasakan. Senyumnya, suaranya, sentuhannya, itu cinta yang nyata. Aku menatapnya tak percaya. Senyumnya, sentuhannya. Jadi selama ini, kalian? Belum sempat Raka menjawab, suara langkah masuk terdengar. Sinta. Dengan santainya ia melangkah ke ruang tamu, membawa nampan teh yang sebenarnya tak pernah kuminta. Senyum tipis terukir di wajahnya, senyum yang penuh kemenangan. Aku gak sengaja dengar percakapan kalian, ucap Sinta dengan nada yang membuat darahku mendidih. Akhirnya Mas Raka berani jujur juga. Aku menoleh padanya, mataku merah penuh amarah. Kamu puas, Sinta?
Kamu puas sudah menghancurkan rumah tanggaku. Sinta tertawa kecil, angkuh. Aku nggak pernah merasa menghancurkan, Mbak. Justru aku menyelamatkan Mas Raka dari hidup yang hambar. Kau pikir pengorbananmu bisa menggantikan cinta? Kau salah besar. Aku bergetar menahan emosi. Sinta, kamu adikku. Aku yang membesarkanmu. Aku yang membiayai sekolahmu waktu orang tua kita nggak mampu. Dan ini balasanmu? Merebut suami kakakmu sendiri? Sinta mendekat, menaruh nampan di meja dengan suara berdebum. Kak, aku nggak pernah minta semua pengorbananmu. Kamu yang pilih jadi pahlawan. Dan sekarang, biarkan aku pilih jalanku. Aku dan Mas Raka, kami saling mencintai. Aku melangkah maju, menatapnya dengan mata penuh air. Kamu tega, Sinta, tega sekali. Kau tahu aku mencintai dia dengan segenap jiwa. Sinta menatapku balik dengan tatapan menusuk. Dan aku lebih mencintainya. Perbedaan kita cuma satu. Kak, kamu mencintai dengan pengorbanan, aku mencintai dengan gairah. Mas Raka butuh itu. Butuh merasa diinginkan, bukan hanya dirawat. Aku menoleh ke Raka, berharap ia membantah kata-kata itu. Namun ia hanya terdiam, lalu menggenggam tangan Sinta yang ada di sampingnya. Pemandangan itu menghancurkan seluruh diriku. Tanganku gemetar, dadaku sesak. Raka, kau benar-benar memilih dia? Tanyaku dengan suara bergetar. Raka mengangguk, tanpa ragu. Iya, Ratna. Aku memilih Sinta. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Aku merasa tanah tempatku berpijak tiba-tiba hilang, membuatku terjatuh ke jurang tanpa dasar. Aku terisak keras, menutupi wajahku dengan tangan. Ya Tuhan, mengapa cobaan ini kau timpakan padaku? Bukankah aku sudah berusaha menjadi istri yang baik? Bukankah aku sudah ikhlas menerima semua kekurangannya? Sinta melipat tangan di dada, senyum puas tak pernah lepas dari wajahnya. Sudah cukup, Kak. Jangan menangis seperti itu. Kau harus belajar menerima kenyataan. Cinta nggak bisa dipaksakan. Aku menatapnya dengan amarah bercampur luka. Kamu akan mendapat balasannya, Sinta. Ingat kata-kataku. Sinta hanya tertawa kecil, lalu menggandeng tangan Raka. Balasan? Balasan apa? Kami hanya ingin bahagia. Sesederhana itu. Aku tak sanggup lagi. Aku berlari ke kamar, menutup pintu keras-keras. Air mataku jatuh deras, tak terbendung. Kata-kata Raka terus terngiang di telingaku. Aku menikah denganmu karena kasihan, Ratna. Tapi cintaku pada Sinta. Hatiku hancur, remuk tak bersisa. Aku masih bisa mengingat jelas malam itu. Malam ketika dunia benar-benar runtuh di hadapanku. Kata-kata Raka terus menggema di telinga, bagai pukulan tanpa henti. Aku menikah denganmu karena kasihan, Ratna. Tapi cintaku pada Sinta. Aku menatapnya, mataku membelalak tak percaya. Kasihan? Suaraku serak, nyaris terputus di tengah kalimat. Kau pikir semua yang kulakukan selama ini, karena aku hanya menunggu belas kasihanmu. Raka menunduk, wajahnya tampak berat, seakan ia sendiri tersiksa. Tapi ucapannya tetap saja menusukku. Aku tahu kau sudah banyak berkorban, Ratna. Tapi cinta itu bukan hal yang bisa dipaksa. Dan aku merasakannya dengan Sinta. Kau hanya merawatku, tapi dia membuatku merasa hidup. Aku terhenyak. Nafasku terasa sesak, seolah seluruh udara di ruangan menghilang. Kau tahu berapa tahun aku berjalan menuntunmu, Raka? Menemanimu di malam-malam saat kau merasa tak berharga? Aku yang menenangkanmu saat kau marah, karena tidak bisa lagi melihat dunia. Aku yang menjaga harga dirimu ketika orang lain meremehkanmu. Apa itu semua? Tak cukup untuk disebut cinta. Ratna, jangan salah paham. Raka mencoba menjangkau tanganku, tapi aku menarik diri. Aku menghargai itu semua. Tapi hati ini memilih jalannya sendiri. Jalannya sendiri? Aku mendengus, air mata sudah jatuh tanpa bisa kucegah. Jalan yang kau maksud adalah Sinta, adik kandungku sendiri. Hening. Hanya suara isakku yang terdengar. Raka tak membantah. Dan ketidakbantahannya adalah pengakuan yang lebih menyakitkan.
Aku teringat wajah Sinta, adikku yang dulu kubela mati-matian dari ejekan tetangga, karena ia sering dicap pemalas, suka mencari perhatian. Aku bahkan menutup-nutupi kebandelannya dari orang tua, agar ia tidak dimarahi. Dan sekarang, dia tersenyum sinis, merebut sesuatu yang paling berharga dariku. Keesokan harinya, aku memberanikan diri mendatangi Sinta. Ia sedang duduk di teras rumah orang tua kami, memainkan rambutnya sambil bersenandung kecil. "Sinta," panggilku, suaraku bergetar menahan marah. Ia menoleh, tersenyum tipis. "Oh, Mbak, sudah dengar dari Raka, ya?" Jantungku seakan berhenti berdetak. Kau benar-benar melakukannya." Sinta mengangkat bahu, santai, seolah tak ada dosa yang ia pikul. "Aku tidak mencuri apapun, Mbak. Raka sendiri yang datang padaku. Dia bilang dia merasa nyaman denganku, dia merasa dicintai." Aku mengepalkan tangan. "Dan aku yang selama ini ada di sisinya? Kau pikir aku ini apa? Bayangan? Boneka perawat yang tidak punya hati?" Sinta mendekat, suaranya dingin namun tajam. "Mbak, jangan salah paham. Kau memang berjasa besar dalam hidup Raka. Tapi jasa dan cinta itu beda. Dia butuh seseorang yang bisa membuatnya bahagia, bukan hanya menjaga. Kau terlalu sibuk menjadi perawatnya sampai lupa jadi istrinya. Aku hadir untuk memberi yang tak bisa kau berikan." Aku terpaku, tubuhku bergetar hebat. "Kau adikku, Sinta. Bagaimana bisa kau tega?" "Karena aku mencintainya, Mbak," potong Sinta, kali ini dengan suara lantang. "Dan dia mencintaiku. Apa itu salah?" Aku hampir tak bisa berdiri lagi. Suara itu, keyakinan itu, membuatku benar-benar runtuh. Segala pengorbanan, kesetiaan, seluruh tahun-tahun yang kulalui bersama Raka, runtuhannya karena satu hal, cinta yang katanya lebih hidup dari Sinta. Aku berbalik, melangkah dengan kaki gemetar. Air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan. Dalam hatiku, satu kalimat terus bergema. Apakah pengorbanan seorang istri, seorang kakak, memang tak pernah cukup dibanding godaan cinta baru yang datang di tengah jalan? Aku berdiri di ambang pintu dengan tubuh bergetar hebat. Koper tua berisi beberapa helai pakaian sudah di tanganku. Sementara di dalam rumah, yang selama ini kusebut rumahku, suara tawa Raka dan Sinta terdengar samar. Ironis sekali, rumah yang kubangun dengan keringat, air mata, bahkan menahan lapar demi bisa membayar cicilannya, kini bukan lagi milikku. "Ratna, jangan berlama-lama di situ. Kau hanya mempermalukan dirimu sendiri." Suara Raka terdengar dari ruang tamu. Dingin. Tak ada lagi nada lembut yang dulu membuatku jatuh cinta. Aku menoleh, mataku yang sembab bertemu dengan sosoknya. Raka duduk di kursi rotan, wajahnya tetap teduh meski matanya buta. Sinta berdiri di sampingnya, tangan mungilnya sibuk menyuapi Raka dengan segigit roti. Pemandangan itu menusuk jantungku. "Raka," suaraku parau, "benarkah semua ini? Kau benar-benar ingin aku pergi? Rumah ini, aku yang membangunnya, aku yang mencicilnya, aku yang mengatur semua dari nol. Dan sekarang kau bilang aku mempermalukan diriku sendiri." Sinta tertawa kecil, sinis. "Ah, Ratna, jangan lebay begitu. Rumah ini memang atas nama Raka, kan? Kau hanya numpang. Jadi sudah sewajarnya kalau yang berhak memutuskan siapa yang tinggal di sini adalah Raka, bukan kau." Aku memandangnya tajam. "Sinta, jangan lupa, kau masuk rumah ini sebagai tamu. Aku yang membukakan pintu, aku yang menyediakan makanan, aku yang mengizinkanmu dekat dengan suamiku. Dan lihat sekarang, kau malah mengusirku." Sinta mendengus sambil melirik ke arah Raka. "Aku tidak mengusirmu. Tapi kalau Raka lebih memilihku, itu artinya kau memang tidak dibutuhkan lagi." Hatiku hancur. Kata-kata itu seperti pisau berlapis racun. Aku melangkah masuk beberapa langkah, meski koperku masih kugenggam erat. "Raka, kau ingat tidak? Siapa yang menuntunmu saat kau pertama kali kehilangan penglihatan? Siapa yang membacakan koran setiap pagi? Siapa yang memandikanmu, bahkan membersihkan tubuhmu ketika kau tidak berdaya? Aku, Raka. Aku yang berdiri di sampingmu ketika semua orang meninggalkanmu."
Raka terdiam sejenak. Aku bisa merasakan wajahnya menegang. Namun suaranya tetap dingin. Aku tidak pernah lupa, Ratna. Tapi aku juga tidak bisa memungkiri perasaanku. Aku tidak mencintaimu. Aku menikah denganmu karena kasihan, karena kau begitu gigih ingin selalu ada di sampingku. Tapi cintaku sudah lama menjadi milik Sinta. Tubuhku lemas. Kasihan? Jadi semua pengorbananku selama ini hanya dianggap belas kasihan? Raka, kau sadar tidak apa yang kau ucapkan? Sinta menggenggam tangan Raka, pura-pura lembut. Sudahlah, Ratna, jangan membuatnya semakin tertekan. Kalau memang kau mau pergi, pergilah dengan tenang. Jangan menuduh-nuduh. Aku menoleh padanya dengan marah. Jangan berpura-pura jadi penyelamat. Sinta, kau tahu betul apa yang kau lakukan. Kau yang mendekat saat Raka rapuh, kau yang membisikkan kata-kata manis di telinganya, kau yang menusukku dari belakang. Sinta melipat tangan di dada, tersenyum sinis. Jangan salahkan aku kalau akhirnya dia jatuh cinta padaku. Mungkin kau yang tidak cukup bisa membuatnya bahagia. Diam, Sinta. Suaraku meninggi, gemetar menahan amarah. Jangan hina aku di rumah ini. Aku yang berjuang, aku yang berdiri di pondasi rumah ini ketika bahkan pondasi hubungan kami sudah hampir runtuh. Raka tiba-tiba bangkit dari kursinya, wajahnya tegang. Cukup, Ratna. Jangan salahkan Sinta. Ini pilihanku. Aku yang memilihnya, bukan karena dia merebutku, tapi karena aku memang ingin bersamanya. Tangisku pecah. Lalu aku ini apa? Raka? Boneka? Bayangan yang bisa kau buang begitu saja setelah lelah kau manfaatkan. Raka menoleh sedikit, wajahnya kosong. Kau adalah masa laluku. Sinta adalah masa depanku. Kata-kata itu membuatku hampir terjatuh. Aku merasa tanah di bawah kakiku runtuh, seperti tak ada lagi tempat berpijak. Dengan sisa tenaga, aku menarik koperku. Baiklah, kalau itu maumu, aku akan pergi. Tapi ingat, Raka, suatu hari nanti kau akan merasakan bagaimana rasanya dikhianati. Dan saat itu, jangan pernah berharap aku kembali menolongmu. Sinta terkekeh, suaranya menusuk telinga. Jangan khawatir, Ratna. Aku tidak seperti dirimu. Aku bisa memberikan apa yang Raka butuhkan. Cinta, perhatian, dan sesuatu yang lebih dari sekadar belas kasihan. Aku berhenti sejenak di ambang pintu, menatap rumah itu sekali lagi. Setiap sudut menyimpan kenangan, tawa, air mata, doa, bahkan darahku sendiri. Namun kini semuanya terasa asing. Semoga kau puas, Sinta, aku berkata lirih. Kau mungkin menang sekarang, tapi hidup tidak berhenti di sini. Aku melangkah keluar, pintu rumah tertutup di belakangku dengan bunyi keras, seolah menjadi tanda akhir dari segalanya. Jalanan sepi, hanya ada suara angin malam yang dingin. Aku berjalan gontai, koperku menyeret di jalan, sementara air mataku tak henti jatuh. Rumah yang kubangun dengan keringat, kini tak lagi menjadi milikku. Dan yang lebih menyakitkan, aku tidak hanya kehilangan rumah, aku kehilangan cinta, harga diri, bahkan bagian dari diriku sendiri. Aku berjalan menjauh dari rumah itu, rumah yang kucicil dengan penuh keringat dan air mata, kini menjadi istana bagi Sinta dan Raka. Kakiku berat. Setiap langkah seolah menancapkan luka baru di hatiku. Aku masih bisa mendengar suara mereka tertawa samar dari balik dinding, suara yang menusuk lebih tajam dari belati. Ratna, jangan kembali lagi. Rumah ini bukan milikmu. Teriak Sinta dengan nada penuh kemenangan ketika aku menyeret koperku keluar tadi. Aku hanya terdiam. Jika aku menjawab, air mataku akan jatuh, dan aku tak mau memberinya kepuasan itu. Namun di tengah keheningan malam, hatiku bergemuruh. Aku menatap langit yang pekat tanpa bintang, dan di sanalah sumpah itu terucap dalam bisikan, lirih tapi penuh bara. Aku bersumpah, suatu hari, kalian berdua akan merasakan sakit yang sama. Bahkan lebih parah. Tuhan jadi saksi. Aku berjalan tanpa tujuan. Hanya ditemani cahaya lampu jalan yang redup. Di dalam kepalaku, suara Raka terus bergema. Aku menikah denganmu karena kasihan, Ratna. Kata-kata itu menghantam telingaku. Berulang-ulang,
seperti sihir jahat yang tak mau berhenti. Padahal, aku yang menuntunnya melewati gelap, aku yang mengorbankan hidupku. Dan sekarang, semua itu tak ada artinya. Aku berhenti di ujung jalan, duduk di kursi kayu dekat warung yang sudah tutup. Tanganku gemetar, wajahku panas menahan air mata. Lalu aku bicara sendiri, seolah ada orang lain yang mendengarkan. Kasihan? Kau menikahiku karena kasihan? Bukan cinta? Aku memukul dadaku sendiri, sesak. Kalau begitu, apa arti semua pengorbananku? Apa arti malam-malam tanpa tidurku, ketika aku menjaga dan menuntunmu berjalan? Angin malam menusuk kulitku, dingin, tapi tak sedingin hatiku. Dalam kegelapan itu, aku bisa mendengar suara hatiku yang lain, suara yang selama ini kupendam, suara dendam. Tidak, Ratna, kau tidak boleh hancur. Kau tidak boleh kalah. Jika mereka bisa menertawakanmu, mereka juga bisa menangis karena perbuatan mereka sendiri. Kau harus berdiri. Kau harus membuat mereka merasakan apa itu kehilangan. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah Raka dan Sinta. Senyum angkuh mereka menyalakan api dalam dadaku. Aku bergumam pelan, aku akan kembali, bukan sebagai perempuan yang lemah. Aku akan kembali sebagai badai. Dan ketika badai itu datang, tidak ada yang bisa bersembunyi. Tiba-tiba, suara seseorang memecah lamunanku. Ratna, kau sendirian di sini? Aku menoleh, ternyata itu Burani, tetangga lama yang kebetulan lewat setelah pulang dari pasar malam. Ia menatapku heran melihat koperku di samping kaki. Astaga, kamu kenapa? Tengah malam begini kok sendirian bawa koper? Aku menarik napas panjang, mencoba tersenyum tapi senyumku getir. Aku diusir dari rumah, Bu. Burani terperangah. Diusir? Sama siapa? Sama suamimu? Aku mengangguk pelan. Dia memilih perempuan lain. Dan aku, suaraku tercekat, aku dianggap cuma pengasuh, bukan istri. Wajah Burani memerah menahan marah. Astaga, laki-laki macam apa itu? Dan perempuan siapa yang tega merampas rumah tangga orang begitu? Aku menatapnya, lalu bibirku mengucap dengan getir. Sinta. Burani terdiam, lalu mendesah keras. Aku sudah dengar desas-desus, tapi tak menyangka separah ini. Ratna, kau harus bangkit. Jangan biarkan mereka menginjakmu begini. Aku menunduk, air mata jatuh juga akhirnya. Bagaimana, Bu? Aku sudah tak punya apa-apa. Rumah itu, bahkan rumah itu pun mereka rampas. Burani menyentuh bahuku dengan lembut. Kau masih punya harga diri. Kau masih punya doa. Dan aku percaya, karma itu nyata. Suatu hari, mereka akan merasakan sakitnya dikhianati. Aku mengangguk, menggenggam tangannya erat. Ya, Bu. Dan aku bersumpah, aku akan jadi karma itu. Aku akan berdiri, aku akan membuktikan bahwa aku tidak hancur. Malam itu, aku tidur di rumah Burani. Meski tubuhku rebah di kasur sederhana, pikiranku berkelana. Setiap detik, sumpahku semakin kokoh. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan selamanya berada di titik ini. Luka ini akan berubah menjadi kekuatan. Aku berbisik pada diriku sendiri sebelum terlelap, Ratna yang lemah sudah mati malam ini. Besok, yang lahir adalah Ratna yang baru. Ratna yang tidak akan pernah lagi diinjak. Dan aku tahu, hari-hari ke depan akan menjadi awal dari dendam yang perlahan tumbuh, menunggu waktu untuk meledak.